Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Prisda Ramdhani, NPM 23150610086. Tujuan pengujiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat usability Vclass Unila menggunakan metode sistem usability scale, yaitu guna mengukur sejauh mana kemudahan penggunaan sistem oleh mahasiswa dalam mendukung kegiatan perkuliahan sehari-hari. Selanjutnya yaitu untuk mengukur pengalaman pengguna user experience saat menggunakan Vclass Unila dengan metode user experience questionnaire atau UX untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap 6 dimensi UX, yaitu daya tarik, kemudahan dipahami, efisiensi, keandalan, stimulasi, dan juga inovasi. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Vclass Unila secara mendalam berdasarkan perspektif mahasiswa sebagai pengguna langsung, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang telah memenuhi kebutuhan maupun yang masih memerlukan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu memberikan bahan evaluasi yang komprehensif dan juga menyusun rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi pengembang sistem guna meningkatkan kualitas penggunaan Vclass Unila agar lebih optimal, kemudian user friendly dan juga mampu mendukung proses pembelajaran secara efektif. Baik, perkenalkan nama saya Alda Tisyani Putri dengan NPM 23150610046. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengujiannya, di mana dapat kita lihat di sini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada System Usability Scale atau biasa disebut dengan SUS, dan yang kedua ada User Experience Questionnaire atau disebut dengan UX. Di mana yang akan kita bahas pertama yaitu metode yang pertama yaitu System Usability Scale atau biasa disebut dengan SUS. Sistem usability scale ini merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna atau usability dari suatu sistem atau aplikasi. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986 dan hingga saat ini masih banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan efektif. SUS menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan yang diberikan kepada pengguna setelah mereka mencoba menggunakan sistem atau aplikasi yang diuji. Sistem pertanyaan memiliki skala penilaian dari 1 sampai 5, di mana 1 itu bernilai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pertanyaan pada SUS dirancang untuk menilai berbagai aspek usability seperti kemudahan belajar, efisiensi pengguna, konsistensi sistem, serta tingkat kepercayaan pengguna saat menggunakan sistem. Setelah responden mengisi kuesioner, jawaban tersebut kemudian diolah menggunakan rumus perhitungan SUS. Nilai akhir SUS berada pada rentang 0 hingga 100. Interpretasi nilai SUS umumnya sebagai berikut. Di bawah 50, yaitu usability system dianggap buruk, sekitar 68 nilai rata-rata usability, di atas 70 sistem dianggap baik dan mudah digunakan, dan di atas 80 sistem memiliki usability yang sangat baik. Kelebihan dari metode SUS adalah mudah digunakan, tidak membutuhkan waktu lama untuk pengisian, serta dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem seperti website, aplikasi mobile, maupun software desktop. Dengan menggunakan SUS, peneliti dapat mengetahui seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna, serta apakah sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi kemudahan pengguna. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada metode User Experience Questionnaire atau biasa disebut dengan UX. Selain mengukur usability, penelitian ini juga menggunakan User Experience Questionnaire atau disebut dengan UX untuk mengukur pengalaman pengguna secara lebih menyeluruh ketika menggunakan sistem. UX merupakan metode evaluasi yang dirancang untuk menilai kesan pengguna terhadap suatu produk digital. Tidak hanya dari segi kemudahan pengguna, tetapi juga dari aspek emosional dan kenyamanan saat menggunakan sistem. Kuesioner UX terdiri dari 26 pasang kata saling berlawanan, misalnya seperti menyenangkan lawan kata membosankan, mudah dipahami lawan kata sulit dipahami, cepat lawan kata lambat, dan kreatif lawan kata membosankan. Responden diminta untuk memberikan penilaian menggunakan skala 1 sampai 7, di mana posisi nilai menunjukkan kecenderungan terhadap salah satu kata dalam pasangan tersebut. UX mengevaluasi pengalaman pengguna melalui 6 aspek utama, yaitu yang pertama ada attractiveness atau daya tarik, mengukur kesan umum pengguna terhadap sistem. Yang kedua ada perspexivity atau kemudahan dipahami, menilai seberapa mudah pengguna memahami cara menggunakan sistem. Yang ketiga ada efisiensi atau efisiensi,
Digunakan untuk mengukur seberapa cepat dan efisiensi pengguna dapat menyelesaikan tugas menggunakan sistem ini. Yang keempat ada dependability atau keandalan, menilai tingkat kontrol dan keamanan yang dirasakan pengguna saat menggunakan sistem. Yang kelima ada stimulation atau kesenangan pengguna, mengukur apakah sistem memberikan pengalaman yang menyenangkan, memotivasi dan tidak membosankan bagi pengguna. Dan yang keenam ada novelty atau inovasi, menilai seberapa kreatif dan inovatif desain sistem dibandingkan dengan sistem lainnya. Setelah data kuesioner dikumpulkan, hasilnya akan dianalisis menggunakan Wake Data Analysis Tool untuk mendapatkan skor dari masing-masing aspek tersebut. Hasil skor Wake biasanya berada pada rentang min 3 hingga plus 3 dengan interpretasi sebagai berikut. Nilai di atas 0,8 merupakan evaluasi positif, nilai antara minus 0,8 sampai 0,8 itu bernilai netral, dan nilai di bawah 0, min 0,8 itu evaluasi negatif. Dengan menggunakan WEC, peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem dari sudut pandang pengalaman pengguna, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan kriteria responden yang digunakan untuk penelitian evaluasi pengalaman pengguna pada platform Fiklas Unila. Nah, responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif Universitas Lampung. Hal ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman penggunaan Fiklas Unila yang merupakan platform pembelajaran daring yang digunakan di lingkungan Universitas Lampung. Nah, selain itu, responden juga harus pernah menggunakan Fiklas dalam kegiatan perkuliahan. Kriteria ini bertujuan agar responden memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan sistem tersebut, sehingga mereka dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan berdasarkan pengalaman nyata selama proses pembelajaran. Nah, kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman pribadi mereka saat menggunakan Fiklas Unila. Dengan demikian, jawaban yang diberikan diharapkan mencerminkan persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kenyamanan, serta pengalaman mereka selama berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan, jumlah responden yang berhasil terkumpul dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 mahasiswa. Data dari para responden tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap tingkat pengalaman pengguna atau user experience pada platform Fiklas Unila. Nah, Google Form ini digunakan sebagai media untuk menyebarkan dan mengumpulkan data kuesioner dari para responden. Nah, Google Form ini berisi serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi penggunaan Fiklas Unila, yang terdiri dari dua metode pengukuran, yaitu System Usability Scale dan User Experience Questionnaire. Nah, pertanyaan SUS digunakan untuk mengukur tingkat usability atau kemudahan pengguna sistem berdasarkan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan Fiklas Unila. Nah, sementara pertanyaan UAQ digunakan untuk menilai pengalaman pengguna secara lebih luas, seperti aspek daya tarik, kejelasan, efisiensi, keandalan, stimulasi, dan kebaruan dari sistem. Nah, penggunaan Google Form dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses distribusi kuesioner kepada responden, mempercepat pengumpulan data, serta membantu dalam merekap dan menganalisis hasil jawaban secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, Google Form juga memungkinkan responden untuk mengisi kuesioner secara fleksibel melalui perangkat apapun yang terhubung dengan internet. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggeliani Lutfia Ratu dengan NPM 231506108. Jadi di sini saya akan menjelaskan interpretasi skor System Usability Scale atau SUS yang digunakan untuk menilai tingkat kegunaan suatu sistem berdasarkan nilai yang diperoleh dari kuesioner pengguna. Jadi skor SUS ini berada pada rentang 0 hingga 100, kemudian dikategorikan ke dalam beberapa grade. A hingga F, dan adjective rating untuk menunjukkan kualitas usability system. Di sini bisa dilihat pada tabel interpretasi. Yang pertama, yaitu skor di atas 80,3 termasuk dalam grade A dengan kategori excellent, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang sangat baik dan umumnya pengguna dapat menggunakan sistem dengan sangat nyaman serta jarang mengalami kesulitan.
Kedua, skor pada rentang 68 hingga 80,3 yang termasuk dalam grade B dengan kategori good, yang berarti sistem itu sudah memiliki tingkat usability yang baik dan dapat digunakan dengan cukup mudah oleh sebagian besar pengguna, meskipun masih terdapat beberapa aspek kecil yang dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu skor 68 yang berada pada grade C dengan kategori OK, yang menunjukkan bahwa sistem itu masih berada pada tingkat kegunaan yang cukup ataupun standar, sehingga pengguna masih dapat menggunakan sistem tersebut, tetapi pengalaman pengguna belum sepenuhnya optimal. Dan yang keempat, ada skor dengan rentang 51 hingga 68 yang termasuk dalam grade D dengan kategori poor, yang menunjukkan bahwa tingkat kemudahan penggunaan sistem masih rendah dan pengguna kemungkinan mulai mengalami kesulitan dalam memahami fitur atau navigasi sistem. Dan yang kelima, ada skor yang berada di bawah 51, yang dimana itu termasuk dalam grade F dengan kategori awful, yang berarti sistem itu memiliki tingkat usability yang sangat rendah dan biasanya memerlukan perbaikan yang cukup besar agar sistem dapat digunakan dengan lebih mudah oleh pengguna. Jadi semakin tinggi skor SUS yang diperoleh, maka semakin baik tingkat kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna dalam sistem. Selanjutnya di sini adalah hasil pengujian SUS, yaitu berdasarkan hasil pengujian System Usability Scale atau SUS yang ditampilkan pada tabel, data diperoleh dari 23 responden yang telah mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pernyataan, yaitu dari Q1 sampai juga Q10. Jadi setiap responden ini memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan berdasarkan pengalaman mereka setelah menggunakan sistem Viklas Unila. Nilai pada setiap pernyataan tersebut kemudian dikonversi dari nilai asli sesuai dengan aturan perhitungan pada metode SUS. Nah, jadi untuk pada tabel ini nilai-nilainya itu sudah dikonversi. Jadi untuk pernyataan yang bernomor ganjil yaitu Q1, Q3, Q5, Q7 dan juga Q9 itu proses konversinya dilakukan dengan rumus 5 dikurangi nilai jawaban responden. Sedangkan untuk pernyataan bernomor genap yaitu Q2, Q4, Q6, Q8 dan juga Q10, perhitungannya menggunakan rumus nilai jawaban responden dikurangi 1. Nah, kenapa harus dikonversi? Proses konversi ini dilakukan untuk menyamakan arah penilaian antara pernyataan positif dan juga pernyataan negatif, sehingga seluruh skor itu dapat diinterpretasikan secara konsisten. Dan kemudian hasil dari proses konversi tersebut menghasilkan rentang nilai antara 0 hingga 4 untuk setiap pernyataannya. Setelah seluruh nilai pada Q1 sampai Q10 itu dikonversi, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai dari setiap pernyataan untuk masing-masing responden, sehingga diperoleh total skor per responden. Nilai total skor tersebut kemudian dikalikan dengan 2,5. Proses perkalian ini kenapa dilakukan? Yaitu karena pada metode SUS, skor akhir harus berada pada rentang 0 hingga 100, sehingga faktor pengali 2,5 digunakan untuk menyesuaikan hasil perhitungan agar sesuai dengan standar skala SUS. Nah, di sini berdasarkan proses perhitungan tersebut diperoleh jumlah skor keseluruhan sebesar 545 yang berasal dari penjumlahan total skor seluruh responden. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan rata-rata skor SUS dari seluruh responden sehingga diperoleh nilai rata-rata SUS itu sebesar 42,5. Jadi skor yang dikali 2,5 itu dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil 42,5 sekian. Nah, nilai inilah yang mempresentasikan tingkat usability system berdasarkan penilaian dari seluruh responden yang terlibat dalam pengujian. Selanjutnya di sini ada analisis hasil pengujian SUS yang dimana di sini melibatkan 32 responden yang telah mencoba menggunakan sistem. Jadi metode SUS ini digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna sistem berdasarkan pengalaman dan juga persepsi pengguna setelah berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata SUS-nya itu sebesar 42,5. Jika mengacu pada standar range penilaian SUS, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori grade F yang menunjukkan bahwa tingkat usability sistem ini masih tergolong rendah.
Kemudian dari sisi acceptability, skor tersebut berada pada kategori not acceptable yang berarti sistem belum dapat diterima dengan baik oleh pengguna dari aspek kemudahan penggunaan. Selain itu, pada adjective rating, skor tersebut masuk ke dalam kategori awful yang menunjukkan bahwa pengalaman pengguna saat ini masih kurang baik. Dengan demikian, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem itu masih memerlukan perbaikan pada aspek usability dan juga pengalaman pengguna agar sistem dapat lebih mudah digunakan serta mampu meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Chairunisa dengan NPM 23150610022. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai UIK atau User Experience Questionnaire. Yang pertama adalah UIK Score Interpretation. Jadi, tabel yang ada pada layar ini menunjukkan UIK Score Interpretation sebagai patokan atau benchmark untuk 6 dimensi pengalaman pengguna. Yang pertama itu ada attractiveness, yang kedua ada perspicuity, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada dependability, yang kelima ada stimulation, dan yang terakhir yang keenam ada novelty. Di mana setiap dimensi ini memiliki kategori kualitas dari bad hingga excellent, yang mana dengan nilai min sebagai acuan referensi. Pada tabel ini digunakan untuk menilai skor aktual dari pengguna, sehingga memudahkan pengklasifikasian pengalaman pengguna menjadi baik, netral, atau kurang baik. Kemudian, ini adalah hasil pengujian UIK yang telah kami lakukan. Di sini terdapat 26 pernyataan, di mana nilai-nilai yang ada pada layar ini adalah nilai yang telah diperoleh dari kuesioner sebelumnya, kemudian dikonversikan untuk mendapatkan nilai UIK. Dan untuk mendapatkan nilai UIK ini, kita yang pertama harus melakukan konversi skala. Jadi konversi ini akan mengubah rentangnya itu menjadi min 3 sampai dengan plus 3. Dengan cara yang pertama, itu jika pada pernyataan itu memiliki kata positif di bagian kanan, maka dilakukannya itu adalah skor asli dikurang dengan 4. Kemudian, yang kedua, itu jika pada pernyataan itu kata positifnya ada di kiri, maka untuk konversinya itu dengan cara 4 dikurang dengan skor aslinya. Sehingga didapatkan rentangnya itu dari min 3 hingga plus 3. Kemudian, kita akan menghitung rata-rata skor di tiap-tiap pernyataannya. Ini untuk rata-ratanya. Kemudian, setelah dihitung rata-ratanya, kita akan melakukan klasifikasi atau mengkategorikan pertanyaan ini masuk ke bagian dimensi yang mana. Jadi di sini kan ada 6 dimensi. Di sini saya sudah pisahkan berdasarkan warnanya agar lebih mudah. Ada attractiveness, ada perspicuity, kemudian ada efisiensi, ada dependability, stimulation, dan juga novelty. Setelah dilakukannya pengkategorian setiap-tiap pernyataan, kemudian kita akan menghitung nilai di tiap-tiap dimensinya. Jadi, di sini kita akan merata-ratakan setiap pernyataan yang termasuk dalam dimensi tersebut. Setelah dikategorikan dan dicari rata-ratanya, ini didapatkan attractiveness ini bernilai 0,359 dengan kategorinya itu bad, sesuai dengan benchmark yang telah ada. Kemudian untuk perspicuity dengan nilai 0,865, jika dibulatkan itu berada di kategori below average. Kemudian untuk efisiensi itu di 0,859 itu berada di kategori below average. Kemudian ada dimensi dependability itu ada di nilai 0,289 dengan kategori bad. Kemudian untuk dimensi stimulation itu ada di 0,093 dengan kategori bad. Lalu ada novelty, dimensi novelty ini nilainya 0,381 dengan kategori below average. Ini adalah grafiknya.
Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian UIQ ini, sebagian besar dimensi ini berada pada kategori bad dan below average, yang mana menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan terhadap V-Class Unila ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek yang bernilai bad, itu ada di attractiveness atau daya tarik sistem, kemudian ada di dimensi dependability atau keandalan sistem, lalu ada dimensi stimulation, keseruan atau motivasi penggunaan. Yang mana sedangkan pada dimensi perspicuity, efisiensi, dan novelty itu menunjukkan hasil cukup baik, tetapi masih berada di bawah rata-rata yaitu below average. Sehingga masih diperlukan perbaikan pada kemudahan penggunaan, efisiensi sistem, dan juga inovasi fitur. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pengujian menggunakan metode System Usability Scale, tingkat usability V-Class Unila memperoleh skor 42,5 yang termasuk dalam kategori awful atau grade F dan not acceptable, menunjukkan bahwa sistem sulit digunakan dan tidak memenuhi harapan pengguna. Kemudian hasil pengukuran pengalaman pengguna melalui metode User Experience Questionnaire menunjukkan seluruh dimensi UX berada pada kategori bad dan below average dengan nilai attractiveness 0,36 yaitu bad dan dependability 0,29 bad dan stimulation 0,09 bad sebagai aspek terlemah. Nah, berdasarkan persepsi mahasiswa sebagai pengguna, kelebihan V-Class Unila belum dapat diidentifikasi secara signifikan. Namun kekurangan utama terletak pada antarmuka yang kurang menarik, alur navigasi yang rumit, sistem yang tidak stabil, serta kurangnya fitur yang memotivasi pengguna. Hasil evaluasi ini memberikan bahan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas penggunaan V-Class Unila dengan harapan V-Class Unila dapat bertransformasi menjadi platform yang lebih user-friendly, handal, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu melakukan redesign total pada antarmuka V-Class dengan menerapkan prinsip user-centered design secara menyeluruh, kemudian mencakup tata letak yang intuitif, pemilihan warna yang nyaman di mata, lalu tipografi yang mudah dibaca, serta navigasi yang konsisten agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan juga melakukan pengujian teknis secara berkala untuk memastikan stabilitas akses, meminimalkan error, kemudian menghadirkan waktu respon yang cepat agar pengguna nyaman saat mengakses sistem. Kemudian selanjutnya itu menyederhanakan alur navigasi serta struktur menu agar mahasiswa dapat menemukan fitur yang dibutuhkan dengan cepat tanpa adanya kebingungan. Kemudian untuk mendorong motivasi serta partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melibatkan mahasiswa dan dosen secara partisipatif melalui uji coba dan pengumpulan umpan balik secara berkelanjutan agar setiap pengembangan sistem benar-benar menjawab kebutuhan nyata user experience di lapangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.